harus diperhatikan dalam kriteria Tuhan. Oke, kita masuk ke penjelasan yang lain. Artinya jobnya ada beberapa gitu ya, beberapa aksi yang dilakukan pada single machine. Pada mesin jahit, beberapa job sebenarnya ada job menjahit, misal bagian lengan, menjahit bagian arah baju, ya, itu beberapa job atau aktivitas proses yang harus dikerjakan, termasuk mengerjakan dengan misal merupakan yang paling sederhana adalah beberapa job dikerjakan pada satu mesin, gitu ya, satu mesin, beberapa job dikerjakan pada satu mesin. Aturan paling sederhananya adalah menggunakan SPT atau shortest processing time atau waktu proses yang paling pendek untuk meminimumkan waktu gagal atau flow time rata-rata. Flow time rata-rata akan minimum bila end jobs yang akan diproses pada semua mesin diurut menurut waktu pemrosesan terpendek atau tadi gitu ya, processing time. Supaya lebih mudah kita lihat contoh dengan penjadwalan end job pada sebuah mesin akan dari SPT, misal diketahui ada job 1 sampai 8, kemudian waktu prosesnya bervariasi. Kemudian karena diurutkan berdasarkan waktu proses yang paling pendek, maka job 4 dikerjakan duluan, setelah itu baru job 8, kemudian job 1 dan selanjutnya diurutkan berdasarkan waktu proses yang paling pendek. Sehingga menghasilkan flow time-nya adalah nilai akumulasi dari waktu proses yang dijalani. Flow time-nya 3, 6, 11 sampai 56 gitu ya. Secara total ini adalah 121 dan rata-ratanya adalah 23,875. Sehingga urutan yang dihasilkan adalah job 4, 8, 1, 3, 7, 2, 5, 6 dengan flow time rata-ratanya 23,875 ya. Kemudian dilihat di sini divisualisasikan dalam bentuk gancar ya, dalam bentuk gancar, cuman agak kurang pas begitu ya, harusnya 4 dan 3 ini lebih besar yang 4 begitu ya. Tapi ini lebih besar daripada 3, 1 lebih kecil daripada 3 ya. 7 lebih besar daripada 2. Harusnya sorry 4 ini kan ya, 4 ini adalah nomor jobnya. Artinya nomor jobnya sudah benar ya, bahwa 4 ini kan kita 3 detik, waktu prosesnya 8 job 8 di 3 menit gitu ya, dan selanjutnya yang panjang adalah waktu proses untuk job nomor 6. Ini gancarnya yang harus dibuat, kemudian dengan expand ya, waktu total prosesnya adalah 6 waktu dalam satu mesin. Oke, sampai bisa dipahami? Izin bertanya, Pak.
Kan di sini kan Pak jobnya sama waktu prosesnya itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Misal gini Pak, itu tidak perlu diurutkan waktu prosesnya, misalnya sesuai dengan waktu proses data yang awal gitu, tidak diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Apakah akan mempengaruhi penjadwalan single mesinnya Pak, atau gimana? Ya, pada prinsipnya, gitu ya, pada prinsipnya kenapa waktu proses yang dikerjakan yang paling pendek dulu, gitu ya, dengan harapan prioritasnya kepada waktu yang membutuhkan waktu proses yang paling pendek, ya, sehingga fokusnya bisa lebih kepada waktu proses antrian yang paling pendek, antrian pengerjaan. Ya. Contoh beginilah, contoh antrian di kasir, ya. Antrian di kasir, ketika kasir itu memahami kondisi konsumen, ya, dia akan melakukan metode SPT, ya, melakukan metode SPT. Artinya shortest waktu proses yang paling pendek yang diprioritaskan, ya, yang diprioritaskan. Agar yang tadi, begitu ya, waktu proses yang pendek tadi bisa menjadi feeder, begitu ya, bisa menjadi feeder ketika harus dikerjakan di mesinnya, ya, ketika harus dikerjakan di mesinnya. Prinsipnya seperti itu. Tapi kalau yang panjang dulu, ya, yang waktunya lebih panjang dulu, maka akan ada potensi opportunity-nya bisa tidak termanfaatkan, ya. Misal kalau yang dikerjakan waktu job 5 dulu lah, ya, job 5 dulu, ya, job 5 dulu yang dikerjakan di awal. Ketika job 5 dikerjakan di awal, begitu, kan otomatis job yang lain juga akan menunggu, ya, akan menunggu, sehingga ada potensi, begitu ya, atau kita dibandingkan lah, ketika misal coba prosesnya 10 menit dibandingkan dengan waktu proses yang lebih pendek, ya. Misal ada job 4 dan job 8, ya. Ada job 4 dan job 8 yang waktunya ketika diakumulasi atau diprioritaskan untuk dikerjakan duluan, maka job 4 dan job 8 itu tidak selesai duluan, begitu ya. Karena hanya membutuhkan waktu 6 menit. Begitu. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan kenapa yang jadi metode yang paling sederhananya adalah menggunakan waktu proses yang paling pendek. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ya, ini cuma salah satu metode yang paling sederhana lah, ya, untuk pengenalan terhadap penjadwalan. Ya. Oke, kemudian ada izin bertanya Pak, jika waktu prosesnya diurutkan mulai dari yang panjang, apakah itu termasuk yang disebut dengan pendekatan backward scheduling tadi Pak? Mungkin memungkinkan tidak Pak jika diurutkan dari waktu proses yang lebih panjang ke waktu yang pendek, ya. Ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah itu termasuk dengan pendekatan backward scheduling? Berbeda, begitu ya, berbeda pemahaman dengan yang backward scheduling. Kalau backward scheduling ini artinya dia sudah mempertimbangkan faktor due date, begitu ya. Kalau di penjadwalan yang end job single mesin ini belum mempertimbangkan begitu. Kita masih due date, faktor prioritas, begitu ya.
memungkinkan tidak Pak jika diurutkan dari waktu proses yang lebih panjang ke waktu yang pendek? Ya karena metode perkenalkan di awal ini ada SPT, waktu terpendek yang jadi prioritas begitu ya. Kita menggunakan metode yang paling panjang, ya tentunya bisa digunakan begitu ya. Bisa saja itu digunakan, tapi yang baru kita pertanyaan kita ya. Ada pembobotan yang akan dikerjakan. Pembobotan ini dalam pengertian apa? Urutan prioritas gitu ya. Pembobotan ini berdasarkan nilai prioritasnya. Jadi diberikan pembobotan ideal berkaitan dengan jenis material yang harus segera dikerjakan. Kalau di dalam kondisi panas segera diproses di mesin tertentu. Nah, contoh begitu ya, contoh bagaimana ada dengan ini ya. Maka rata-rata flow time atau minimum bila job tersebut diurutkan menurut perbandingan waktu dan pembobotannya yang gitu ya, dengan mekanisme WSPT source time, artinya berdasarkan waktu proses yang sudah diberikan. Contohnya pembobotan dengan nilai 123 124 ya. Dengan pembobotan tersebut maka kita lihat rasio antara waktu proses dengan pembobotannya ya. Waktu proses job 1 5 dibanding 1 5. Kemudian job 2 8 dibanding 2 4. Ya. Kemudian diurutkan gitu ya, diurutkan berdasarkan pembobotan yang oke, kita lihat di jobnya ya. Didapatkan weighted flow time-nya diperoleh dari waktu proses dikalikan bobot. Waktu proses dikalikan bobot. Weighted flow time-nya, time ya. Kalau tadi kan ya, TI dibanding WI itu sudah kita buat, gitu ya. Kemudian pengukurannya berdasarkan flow time, ya, akumulasi dari flow time, akumulasi dari flow time. Kita lihat ketika diurutkan berdasarkan rasio TI dan WI, begitu ya, job nomor 3 yang paling duluan, gitu ya, job nomor 3 yang paling duluan karena dia rasio pembobotannya bernilai 2, ya.
job nomor 3 duluan, kemudian job nomor 4 nomor 2, kemudian job nomor 8 nomor 3, begitu seterusnya. Kemudian waktu prosesnya kita masukkan gitu ya, didapatlah flow time dengan mengakumulasikan waktu proses job yang satu dengan job berikutnya ya. Job 3 flow time-nya 6, 4 flow time-nya 9, 6 ditambah 3 dan seterusnya, flow time-nya 56 didapat total flow time-nya 216 dibagi dengan 8 didapatlah 27 ya. Kemudian ketika dibandingkan dengan weighted flow time ya, ternyata didapatkan akumulasi weighted flow time-nya yang didapat dari bobot dikalikan proses ya. Dibalikan bobot dikalikan time, maka didapat 412. Kemudian rata-rata flow weighted rata-ratanya adalah 27,67 ya. Oke, ini dengan urutan pembobotan. Kemudian aturan proses time untuk meminimumkan inlet atau rata-rata potensi keterlambatan ya. Bila terdapat end jobs yang akan diproses di sebuah mesin, maka min lateness-nya atau akan minimum bila job tersebut diurut menurut aturan SPT. Kita sudah mulai memasukkan faktor due date ya. Siapa yang mic-nya bocor? Lipin Septia. Maaf Pak, tadi ada kesalahan di ini Pak. Oke. Kita lihat di sini datanya ya. Ada waktu proses, ada due date ya. Ada due date harus selesai pada periode waktu tertentu ya. Oke, kita lihat ketika kita urutkan berdasarkan waktu proses yang paling pendek ya. Kemudian kita kurangi dengan artinya kita lihat akumulasinya gitu ya, flow time-nya ya, itu yang diimplementasikan saat selesai tadi itu merupakan flow time. Artinya ketika job 4 dilaksanakan duluan gitu ya, maka keterlambatannya adalah minus 22. Kenapa minus 22? Didapat dari due date-nya dikurangi dengan waktu selesai ya. Misal dia waktu prosesnya 3 hari gitu ya, untuk menyamakan satuan saja gitu ya. Misal waktu prosesnya 3 hari, due date-nya 25, maka di hari ketiga dia sudah selesai begitu ya. Maka keterlambatannya menjadi minus 22. Jadi minus. Kemudian kita lihat job kedua ya, job kedua
waktu proses 3, due date-nya 50, waktu selesainya di hari ke-6, ya. Maka dia menghasilkan keterlambatan naik 44. Kemudian job ke-1 dan seterusnya semua dilihat keterlambatannya, dilihat secara total menghasilkan minus 29. Jadi keterlambatan kemudian rata-ratanya 32. Dan dapat maksimum lateness-nya adalah 22, yaitu job ke-2 dan ke-5, ya. Ternyata job ke-2 dan job ke-5 sampai dengan 22 hari. Apakah kondisi ini baik? Ya tentu tidak, gitu ya, karena menghasilkan keterlambatan yang sangat tinggi, gitu ya, sampai 20. Justru keterlambatan inilah yang coba kita minimasi, ya. Kita coba minimasi dengan metode shortest processing time, ya, waktu proses yang paling pendek. Kita lihat dengan metode berikutnya. Ini keterlambatannya maksimal 22 yang dihasilkan. Kita lihat aturan berikutnya adalah EDS, ya. Dan metode EDD, aturan EDD meminimumkan keterlambatan paling maksimal, ya, pada sebuah aksi. Kita lihat di sini, ketika yang diprioritaskan ada earliest due date, ya, due date-nya yang paling pendek, ya, atau yang harus segera selesai menjadi prioritas, maka kita lihat keterlambatan maksimalnya yang dihasilkan adalah senilai 9, ya. Artinya sudah lebih baik. Kita lihat jobnya. Job 2, meskipun waktu prosesnya 8, dia tetap menjadi prioritas karena tentang due date-nya yang paling pendek, ya, yang paling pendek yaitu Lalu, dari tadi kedengaran nggak suara saya? Kedengeran, Pak. Terdengar. Ya, ya. Jadi aturan berikutnya adalah EDD, gitu ya, earliest due date, meminimumkan waktu keterlambatan paling maksimal pada prioritasnya pada due date yang paling pendek, ya, menjadi prioritas. Kita lihat berdasarkan waktu proses selesai di hari ke-8, ya. Lateness-nya adalah minus 2. Kemudian job yang kedua, yang dikerjakan kedua adalah job nomor 1, gitu ya, dan waktu proses 5, due date-nya 15. Kemudian ketika waktu prosesnya diakumulasi, maka job kedua ini akan selesai di hari ke-13, ya, sedangkan 15, maka dia menghasilkan keterlambatan minus, ya, minus 2. Begitu seterusnya sampai job yang paling panjang due date-nya, gitu ya, job ke-8 dengan waktu prosesnya 3, dan dia saat selesai di hari ke-56, ya, atau waktu ke-56, dan menghasilkan lateness-nya adalah 6, gitu ya. Maksimum lateness
yang dilakukan adalah ya, artinya better lah, sudah lebih baik dari yang metode sebelumnya, ya. Berdasarkan shortest processing time, kalau ini berdasarkan at least due date-nya, ya, didapatkan maksimum date-nya adalah 9. Oke. Metode berikutnya adalah penggunaan algoritma Hodson. Penggunaan algoritma Hodson dengan meminimumkan jumlah job yang tadi ya, lateness atau keterlambatan yang nilainya lebih besar dari 0. Kebaikan itu dianggap 0 keterlambatannya dan disebut dengan tadi pada sebuah mesin. Satu, urutkan semua job sesuai dengan earliest due date-nya. Bila tidak ada atau satu job yang tadi yang positif lateness-nya, stop. Bila lebih dari sebuah tardi begitu ya, tardinya yang lebih dari 1, maka lanjutkan ke step 2. Dan step 2 mulai sampai pada akhir job pada urutan 1. Kemudian identifikasi tardi job awal. Kemudian lanjutkan ke step 4 bila ada maka lanjutkan ke step 3. Ya, gitu ya. Kita lihat nanti ketika penggunaan. Step 1, ya, step 1 tadi semua job sesuai dengan earliest due date. Bila tidak ada atau hanya satu job yang tadi, maka stop atau sudah selesai, ya. Bila lebih dari 1, maka lanjutkan ke step 2. Urutkan semua job sesuai earliest. Kita lihat di sini aktivitasnya ini, jobnya ini, kemudian waktu prosesnya ini, flow time-nya, kemudian ini ya, lateness-nya adalah date dikurangi dengan flow process time, ya. Date dikurangi dengan flow process time. Flow process time dikurangi dengan due date. Dihasilkan ya. Bila tidak ada atau hanya satu job yang tadi positif lateness, maka stop. Kita lihat ada berapa job yang tadi, ya, lebih dari 1, gitu ya, lebih dari 1 dan masih sebanyak. Sebenarnya arahnya meminimal keterlambatan yang minimal positif lebih banyak, maka perlu kita lakukan ke step 2. Oke. Kita lihat di step 2. Mulai dari awal sampai akhir job pada urutan due date. Identifikasi tadi job yang paling awal. Bila tidak tadi job, maka lanjutkan ke step 4. Bila ada, maka lanjutkan ke step 3. Kita lihat mulai dari awal sampai akhir urutan due date. Identifikasi tadi job yang paling awal. Ya, kita lihat di sini. Ya, di step 2 kita sudah menghilangkan
job yang sudah bernilai negatif, bernilai negatif. Ketika kita sudah ketemu dengan yang nilai positif, baru kita kerjakan ulang, ya, kerjakan ulang berdasarkan urutan selanjutnya. Kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi di job yang paling awal, ya, di job yang paling awal. Di job yang paling awal yaitu bernilai 1 ini, ya. 1, maka kedua kita fokusnya mengurutkan yang tadi ya, yang 1, 3, 5, 4 kita urutkan full time-nya, ya. Akan full time didapatkan minus 10, minus 4, minus 1 dan seterusnya. Dan itu di step 2, gitu ya. Diberikan warna kuning. Oke, siapa yang bisa mengidentifikasi apa sinyal diberikan tanda kuning? Oke, sesuai ini tadi ya, mulai dari awal sampai pada urutan release the date, identifikasi sektor di job yang awal. Ini adalah lateness yang nilainya positif, ya. Lateness yang nilainya positif itu jadi prioritas yang harus diselesaikan, gitu ya. Target bernilai positifnya di job kelima. Satu, artinya dia mengalami kegiatan satu periode waktu, ya. Nah, digitnya 20, sementara dia dan urutan ini adalah di 21, ya. Di step kedua berdasarkan urutan ini, maka kita lanjut ke step ketiga, gitu ya. Oke, di step ketiga, ya, kita lihat step ketiga adalah misal terdiri berdata di urutan ke I, pilih job yang mempunyai waktu proses terpanjang di antara I. Job terpilih tersebut hitung saat selesai yang baru dan kembali ke step 2, ya. Sebentar, saya ke toilet dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ketika sudah ketemu dengan tadi job yang paling awal yang nilainya 1 tadi, ya, maka lanjutkan ke step 3. Bila tidak ada, maka lanjutkan ke step 4. Ya. Kita lihat, karena tadi masih ada yang terhijau, gitu ya, atau keterlambatannya positif, maka di step 3 kita hilangkan. Kita hilangkan sementara urutan menghasilkan di job tadi, begitu ya, dan kita letakkan di paling akhir, ya, kita letakkan di step ketiga. Kita lihat step 3 dengan menghilangkan job nomor 5 tadi, yang begitu ya. Kita hilangkan lateness-nya sudah tidak ada, atau tardinya sudah negatif semua, ya. Atau gampangannya yang tidak lewat dari due date, gitu ya, selesainya tidak lewat dari itu. Kemudian step keempat kita lihat, tempatkan job yang kedua sembarang di ujung paling belakang, gitu ya, urutan. Gitu ya. Oke, bisa dipahami. Yang penting pahami dulu step-step dari algoritma Hodgson-nya, ya. Kalau bahasanya ini agak sedikit sulit dipahami, bisa dilihat, dicari referensi lain, begitu ya, yang mungkin pemahamannya lebih mudah, gitu ya. Nah, ya jelas pemahami dulu urutan algoritmanya, gitu ya, urutan tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mekanisme algoritma Hodgson ini mencoba untuk meminimalisir keterlambatan yang dihasilkan. Kemudian juga meminimalisir jumlah tardy job atau job keterlambatannya positif, ya. Yang dihasilkan rata-rata lateness-nya adalah 1,63, ya. Kemudian maksimum lateness-nya 36. Ya, ini yang dihasilkan dari metode algoritma Hodgson. Oke, perbandingan performansi schedule-nya, ya. Dengan SPT min flow time-nya 23,875, ya. Yang WSPT, ya, ini parameter-parameter yang dibandingkan, ya. Kemudian ketika menggunakan mean tardiness yang paling baik, begitu ya, yang paling baik ada di ADD, ya, ada di mekanisme slack. Slack belum dibahas, gitu ya, nanti yang di Excel saya berikan. Kemudian di Hodgson dihasilkan rata-rata keterlambatannya adalah 9. Jadi secara jumlah job yang menghasilkan keterlambatan itu paling sedikit adalah dengan algoritma. Karena Hodgson tadi prioritasnya fokus pada
menghasilkan keterlambatan, ya. Ketika dia keterlambatan, maka dia dijadikan prioritas terakhir, atau ditaruh di paling ujung, begitu ya, sehingga number of tadi jobnya dibanding mekanisme yang lain, tapi algoritma function yang paling sedikit. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, jangan lupa presensinya ya. Kemudian tolong struktur perkuliahannya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, perkuliahan kali ini, terus saya juga ada jadwal skripsi setelah ini. Kemudian UASnya, gitu ya, UASnya saya tentukan di hari Sabtu, gitu ya, hari Sabtu jam 1 siang, hari Sabtu jam 1 siang. Dipersiapkan materi setelah UTS ketiga, gitu ya. Artinya dari CRP, penjadwalan. Oke, itu kita tutup dengan berdoa menurut agama dari masing-masing, berdoa gitu. Cukup selesai, saya akhiri perkuliahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.